Sepertinya Bu, saya ingin menulis biografi ibu saya deh. Berarti kamu dengan pola pengembangan ini membuatnya. Bisa dimulai dari sekarang. Bisa dari sekarang kalau lihat kamu mencari data-datanya. Oke, sampai sini nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Nah, kalian sudah lihat ya polanya. Sekarang siapa yang bisa contoh esainya, tahapan menulis. Yuk, silahkan baca. Siapa yang mau bantu saya membacakan? Siapa yang mau baca? Contoh esai mana tadi? Tahapan menulis. Nah, dari judulnya aja sudah terlihat tahapan menulis, tahapan membuat kue. Namanya tahapan, sama seperti kamu naik tangga, itu nggak mungkin tiba-tiba di anak tangga ketiga, atau tiba-tiba di anak tangga kelima, baru ke anak tangga satu lagi, itu tidak mungkin. Ya. Jadi kalau menulis berarti dari tahapan anak tangga 1, 2, 3 nggak boleh dilewat, nggak boleh dilompat. Ya. Jadi ketika kamu misalnya mau mengedit esai kamu, itu harus selesai dulu esainya, baru kemudian menulis. Yuk, siapa yang mau bacain, membacakan? Bahasa Indonesia Ibu kacau ya. Siapa yang mau membacakan tahapan menulis? Paragraf 1 deh. Siapa paragraf 1 yang mau baca? Ayo. Ya, silakan Clara Dika. Tahapan menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis, sehingga dapat dipahami orang lain. Kegiatan ini merupakan sebuah proses atau rangkaian yang memerlukan tahapan untuk dapat menghasilkan tulisan yang baik. Tahapan tersebut adalah tahap pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Oke. Baik, lanjut. Siapa yang mau membacakan paragraf kedua? Baca dulu aja. Kayaknya ya, siapa? Bunga, Bu. Silakan Bunga. Tahapan pra-penulisan merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini. Pertama, menentukan topik. Topik adalah inti yang menjadi pokok permasalahan sebuah tulisan. Kedua, memikirkan tujuan penulisan. Apa yang ingin dicapai penulis melalui tulisannya? Apakah tulisan ini bertujuan untuk menghibur, memberi informasi, membuktikan sesuatu, atau mengklarifikasi? Ketiga, memikirkan sasaran. Penulis harus memikirkan untuk siapa ia menulis dan menyesuaikannya dengan level pendidikan, tingkat sosial, dan informasi yang diberikan. Keempat, mengumpulkan informasi. Penulis harus mengumpulkan informasi yang mendukung tulisannya. Kelima, mengorganisasikan ide dan informasi. Ide dan informasi dapat diorganisasikan dalam sebuah kerangka karangan yang memuat garis besar ide yang akan ditulis. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Clara Dika. Paragraf ketiga. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Nurul. Ya, silakan Nurul. Tahap selanjutnya adalah tahap penulisan. Dalam tahap ini, kita menulis menggunakan semua informasi yang sudah dipilih. Ikuti alur kerangka karangan yang sudah dirancang sebelumnya. Tulislah kalimat secara efektif. Selanjutnya, rangkaikanlah kalimat tersebut menjadi paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Perhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seorang penulis juga harus mengetahui tata cara menulis judul, kutipan, tanda baca, dan daftar pustaka. Ya. Kemudian paragraf terakhir, siapa yang mau baca? Dua paragraf terakhir ya. Itu kan pendek, yang paragraf terakhir dua siapa? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Poppy. Anak Putra mah nggak senang baca ya?
Ada yang mau baca? Ya. Tahap terakhir adalah pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan tulisan yang sudah dibuat. Tahap pasca penulisan terdiri dari penyuntingan dan revisi. Penyuntingan adalah proses pemeriksaan dan perbaikan unsur tulisan seperti ejaan, tanda baca, diksi, kalimat, serta konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi adalah pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tulisan yang baik harus melalui 3 tahap. Ketiga tahap ini harus dilakukan dengan seksama untuk dapat memperoleh tulisan yang berkualitas. Membaca paragraf tersebut tergambarkan akan apa yang akan kalian lakukan. Ada 3 tahap: perencanaan, penulisan, dan pasca penulisan. Ya. Dan itu akan kamu lakukan ketika kalian membuat esai kalian nanti. Nah, kronologis kan nggak membuat kesimpulan dulu, kan nggak ngedit dulu, tapi kamu membuat kerangka dulu, baru menulis. Setelah menulis, baru ada proses akhir, yaitu edit dan sebagainya. Ya, kemudian sebentar, ini apa sih apa? Raffi, Yoga, izin telat. Bukan. Akmal. Risma tadi udah ya, tinggal Akmal. Bentar, nanti kalau kelewat kasihan. Baik. Nah, ketika kalian esai kronologis itu paling mudah. Karena ketika kalian ada tahu di perencanaan kalian ada yang terlewat, dia akan menjadi lompat. Misalnya, kamu nggak menceritakan bagaimana ceritanya ibu kamu menikah. Tahu-tahu ibu kamu hamil anak pertama, atau tahu-tahu kamu anak ketiga, tiba-tiba ibu kamu hamil anak ketiga gitu. Loh, kapan hamil anak pertamanya? Loh, kapan menikahnya? Nah, kemudian kalau tiba-tiba misalnya si ibu itu tiba-tiba melahirkan, tidak diceritakan menikahnya, tidak diceritakan hamilnya. Anak siapa jadinya gitu ya? Menikah atau enggak gitu? Apakah seperti Mayang Sari, seorang ibu tanpa ayah, tanpa bapak ya? Terus anaknya baru punya bapak setelah dewasa gitu. Terus siapa lagi? Banyak ya artis seperti itu. Ada banyak artis yang bertemu bapaknya, ibunya menikah setelah anaknya gede. Atau ada juga artis yang menikah 3 bulan kemudian melahirkan. Itu kalau dibuat esai biografi nggak ada kronologisnya. Kronologisnya bingung, orang bingung. Misalnya dia menikah bulan Juni, melahirkan bulan Desember. Kronologis nggak? Kronologisnya masuk akal nggak? Tidak. Sehingga artis itu tidak akan kesulitan ketika dia membuat autobiografi. Ya, jadi autobiografi adalah pola pengembangan yang paling mudah karena dia mengalir aja dan kalian sangat mudah untuk mengeditnya. Kalau ada hal yang kurang tinggal cantumin aja lagi. Nah, karena ini tentang ibu, kalian bisa menulis kronologis ibu kamu. Kalau itu memang yang ingin kamu buat. Pada pengembangan esai dengan kronologis juga, di situ di kronologis itu ada pernyataan tesis. Nah, yang menandakan adanya sebuah proses yang berlangsung dan ditandai dengan urutan kronologis kejadian atau tahapan dalam sebuah prosedur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pra penulisan. Kalimat penggalan tersebut
itu menunjukkan hal-hal, menjadikan kalimat utama ya, menandakan bahwa ada serangkaian tahap yang harus dilakukan seseorang ketika ingin mulai menulis. Penanda transisi yang ada dalam urutan kronologis, contoh karena dia langkah ya. Pertama, menentukan topik. Yang kedua, nah langkah karena dia langkah-langkah menulis. Langkah pertama, menentukan topik. Langkah kedua, menentukan tujuan penulisan. Langkah ketiga, membuat kerangka tulisan. Langkah terakhir, mengorganisasikan ide dan informasi misalnya. Jadi ada 1, kedua, ketiga, pertama, 1, kedua, ketiga. Di dalam naskah kronologis, esai dengan pengembangan kronologis, penandanya kamu bisa lihat bisa berupa kata, semua sama ya, semua esai bisa berupa kata, misalnya pertama, kedua, ketiga, kemudian selanjutnya sesaat kemudian, lalu terakhir pada akhirnya. Pada waktu yang bersamaan, sekarang, sementara itu perlahan-lahan. Itu kata dan penghubung. Sejak, setelah, sampai dengan. Sejak menikah, ibu saya hidup sendiri. Misalnya, sejak menikah, ibu saya ditinggal ayah. Sama-sama aja hidup sendiri. Dalam keadaan hamil tua. Saya dilahirkan ketika ayah saya tidak ada di samping ibu saya. Terus begitu mengalir. Jangan tiba-tiba di tengah paragraf bapaknya ada gitu ya kalau memang dia sendiri. Contoh lainnya langkah pertama, langkah kedua, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Nah, itu transisi dalam kronologis. Setelah itu kemudian sementara yang berbentuk frase juga, frasa setelah melewati tahap penulisan, lakukan tahap berikutnya untuk memeriksa tulisan Anda. Jangan lupa memeriksa kembali semua penulisan diksi ketika Anda menulis ya. Diksinya kita udah belajar. Seperti itu. Nah, kemudian ada tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3.